Islam. Saudara pendengar yang budiman, di mana saja suara kami dapat didengar, selamat bertemu pula dengan acara Moderasi dalam Islam. Disiapkan dan disampaikan oleh Abdul Muspasid. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita atau topik pembicaraan kita minggu ini adalah moderat dalam berinteraksi. Berbicara tentang muamalah atau berinteraksi atau bergaul, bentuknya umum, universal, meliputi segala hubungan manusia dengan segala aspek kehidupannya, bukan hanya tentang kontrak atau perjanjian seperti yang dipahami oleh sebagian orang, akan tetapi meliputi hubungan antara hamba dengan Tuhannya, hubungannya dengan dirinya sendiri, dan hubungannya dengan pihak lain. Syariat Islam membawa peraturan yang sempurna, lengkap, meliputi segala aspek kehidupan manusia, diatur sedemikian rupa antara hamba dan Tuhannya, antara dirinya dan keluarganya, dan dengan segala pihak yang berada di sekitarnya. Islam berusaha mewujudkan mawaddah, kasih sayang, persaudaraan sesama anggota masyarakat, menjalin hubungan yang harmonis, lemah lembut, saling mengasihi sesama mereka, memperkuat unsur persaudaraan sesama kaum muslimin, menciptakan suasana kemakmuran, kerukunan, kebaikan, serta memperbaiki persoalan yang berkaitan dengan kehidupan agar nyaman, aman. Semua bentuk itu terdapat dalam sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Abi Dzar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah atau balaslah keburukan dengan kebaikan. Niscaya ia akan menghapus keburukan, serta pergaulilah manusia dengan akhlak terbaik. Dalam hadis tersebut tercakup atas 3 persoalan pokok, yaitu hubungan hamba dengan Tuhannya, hubungannya dengan dirinya, hubungannya dengan seluruh makhluk, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi ittaqillah haitsuma kunta, yang berarti takutlah kepada Allah di mana kamu pun berada, menunjukkan hubungan hamba dengan Tuhannya. Bentuknya umum dan menyeluruh. Segala sesuatunya harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada hukum yang dilakukan kecuali hukum yang berdasarkan kepada Kitabullah dan Sunnatul Rasul. Tidak ada aktivitas dan tingkah laku kecuali harus yang akan diridai oleh Allah, terjauh dari kemarahannya. Tidak ada kasih sayang dan rasa marah kecuali karena Allah, bukan untuk keperluan diri sendiri, bukan pula untuk keluarga, tidak pula keperluan nusa dan bangsa, tidak pula untuk mendapatkan harta, benda atau jabatan kecuali karena Allah, untuk menegakkan kalimat Allah yang maha tinggi. Bertakwa, yaitu takut kepada Allah, adalah wajib selaku muslim sepanjang waktu, setiap saat, dalam keadaan dan situasi apapun, dalam bekerja, dalam bertutur kata, bersikap, baik dalam keadaan sendirian ataupun di hadapan umum, ketika tidur dan bangun, bila setiap kegiatan atau aktivitas apapun berdasarkan takwa dan takut pada Allah, akan mendapatkan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupannya, baik di atas dunia apalagi di akhirat nantinya. Siapa yang menanamkan dan menjiwai rasa takut kepada Allah,
maka segala bentuk musibah dan bencana akan terhindar daripadanya. Dan ketahuilah bahwa musibah atau bencana terjadi karena jiwa dikendalikan oleh hawa nafsu, akan menutup hati menuju petunjuk kepada kebenaran, bahkan dikendalikan untuk melakukan berbagai kemaksiatan dan kesalahan. Simaklah firman Allah Subhanahu wa taala ayat 23 surat Al-Jasiyah. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mata pendengarannya dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya dalam kesesatan? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Adapun hubungan hamba dengan dirinya pada hadis yang disebutkan wattabi'is sayyi'atul hasanata tamhuha, yaitu iringilah atau balaslah keburukan dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapus keburukan. Ini menunjukkan hamba Allah selalu berhubungan dengan dirinya. Semua kita selaku anak cucu Adam bisa saja melakukan kesalahan, sebagaimana juga bisa tidak melakukannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rahmat kepada umat manusia, bila berbuat dosa dibukakan kepadanya pintu taubat dengan mengakui dan menyesali segala kesalahannya yang telah diperbuatnya, dan berjanji bertekad tidak akan melakukan pada kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Kemudian ia berserah diri kepada Allah, berharap semoga dosa-dosa yang dilakukannya itu diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari daftar kegiatan hidup selama hidup di dunia yang bakal diterima nantinya di hari akhirat. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135 yang berbunyi, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan itu sedang mereka mengetahuinya. Maka dengan memperbanyak amal saleh akan memperlemah kesalahan, kejahatan atau dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, dan berbuat baik sangat banyak cara dan lapangannya. Setidaknya bakal memperkecil pintu dosa dan kesalahan, seperti yang dijelaskan dalam ayat 114 surat Hud yang berbunyi, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ketahuilah, salat sunat dapat melengkapi dan menyempurnakan kekurangan salat wajib. Salat sunat juga seperti bersedekah, puasa sunat, berhaji sunat, dan setiap amal ibadah sunat
setelah melakukan ibadah yang wajib dapat mematri atau menempel kekurangan amal wajib. Hamba Allah yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, ia selalu melakukan ibadah sunnah setelah dan sebelum melakukan ibadah wajib, supaya ia disayangi Allah. Dan apabila Allah telah mencintainya, maka Allah akan membukakan pendengarannya, penglihatannya terhadap segala perintah dan larangannya, dan kaki tangannya akan melakukan segala perintah dan larangan tersebut. Bila ia kepada Allah, ia menyanjungnya dan mengagungkannya, sebagaimana dan senantiasa meminta perlindungan dan minta dijauhkan dari siksaannya. Oleh karena itu, ia selalu memperbanyak berbuat baik, mengerjakan amal-amal sunnah, banyak berzikir, bertasbih, serta berusaha keras menghindari segala bentuk kesalahan dan dosa-dosa. Sekalipun dosa kecil, barang tentu Allah akan menerima amal ibadahnya dan mengampuni dosa-dosanya, karena Allah Maha mengampuni lagi Maha menerima taubat. Simaklah firman Allah ayat 82 surat At-Taubah. Inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku Maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Disinilah terletak moderatnya dalam Islam, antara pendapat yang mengatakan tidak ada gunanya taubat bagi orang yang berbuat maksiat atau dosa, dan antara pendapat yang mengatakan iman tidak rusak bila berbuat maksiat atau dosa. Saudara, hubungan hamba dan makhluk dengan sekitarnya yang terkandung dalam hadis yang kita bacakan tadi, yaitu khaliqun nasa bi khuluqin hasan, yang artinya serta pergaulilah manusia dengan akhlak terbaik. Demikian juga firman Allah pada ayat 83 surat Al-Baqarah, wa qulu lin-nasi husna, yang artinya serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Hadis dan ayat di atas menunjukkan bahwa hubungan hamba dengan makhluk yang lainnya di samping sesama manusia juga terhadap binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, lingkungan, supaya diperlakukan dengan baik. Kepada manusia dengan tutur kata yang baik dan indah, memberi contoh terbaik kepada orang lain, seperti yang ditegaskan pada ayat 83 surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, yang artinya ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Sehubungan dengan ini, Allah juga berfirman dalam ayat 53 surat Isra yang berbunyi, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar, sehingga setan itu menimbulkan perselisihan antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam kandungan hadis di atas, yaitu khaliqin nasa bi khuluqin hasan, serta pergaulilah manusia dengan akhlak terbaik, dapat bersabar menerima celaan dan kata-kata yang tidak bersahabat bila terjadi dari pihak lain terhadap dirinya, dan membalas kejahatan dengan berbuat baik, menghadapi sikap dan tingkah laku orang bodoh dengan memberikan kemaafan kepadanya. Dia telah mengamalkan firman Allah ayat 34 dan 35 surat Fussilat yang berbunyi, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim.
وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang di antara kamu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Allah memuji Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maksudnya bahwa Nabi Muhammad SAW meneladani Al-Quran dalam segala perintah dan larangannya. Sikapnya, akhlaknya mencerminkan keagungan akhlak beliau, kemuliaan, keberanian, kepemaafan, sopan santun, segala sifat terpuji. Simalah Anas bin Malik berkata, saya berkhidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun. Beliau tidak pernah mengatakan selama-lamanya, dan tidak pula pernah mengatakan sesuatu yang aku lakukan, mengapa tidak dikerjakan seperti ini. Lengkapnya sebagai berikut. An Anas radhiyallahu anhu qala, ma masastu hariran wala dibajan alyan min kaffi Nabi sallallahu alaihi wasallam wala syamimtu rihan qattun aw arqan qattun atyabu min rihi aw arqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li qattun uffin ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لما أفعله ألا فعلت كذا. Dari Anas bin Malik berkata, aku tidak pernah memegang kain sutra maupun brokat yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah mencium aroma yang lebih harum daripada bau keringat Rasulullah. Aku melayani Rasulullah selama 10 tahun. Beliau tidak pernah berkata atau kepadaku, dan tidak pernah mengatakan terhadap sesuatu yang aku kerjakan, mengapa kamu lakukan itu? Serta sesuatu yang tidak aku kerjakan, mengapa kamu tidak lakukan itu? Hadis ini muttafaqun alaih. Budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia itu mampu menahan celaan dan berusaha membalasnya dengan berbaik kepadanya, yaitu menahan diri dari segala bentuk ucapan atau perbuatan yang tidak layak dan tidak pantas dilakukan, dan juga berusaha menyabarkan orang lain agar tidak sampai menyakiti orang lain. Adapun membalas celaan yang serupa atau lebih adalah sikap perbuatan yang tidak terpuji. Kadang-kadang ada orang yang menganggap Anda bodoh atau tidak tahu mengatakan dan melemparkan kata-kata yang tidak sopan atau tidak layak, dan bila disambut dengan dingin, tidak mengacuhkannya, tidak menanggapinya atas perkataan yang tidak sopan itu, besar kemungkinan bisa memberi ia pelajaran bagi hati sanubarinya, sehingga ia sadar dan mengetahui kesalahannya dan menyadari bahwa ia tidak mempunyai rasa malu. Karena itu di antara akhlak yang mulia, budi pekerti yang terbaik dan indah